Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Elisa dari kelas MN18G. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Saya akan mencoba mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu analisis kelayakan bisnis pada butik Nurel Sale di Karawang. Saya akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Seiring dengan berkembang pesatnya mode berpakaian pada zaman sekarang, orang-orang terutama anak muda berusaha tidak ketinggalan zaman dalam hal berpakaian dengan mengikuti mode yang sedang tren. Sehingga dalam kondisi seperti ini menjadi peluang bagi saya untuk membuka usaha di bidang fashion, yaitu butik Nurel Sale. Selanjutnya yaitu ada identitas perusahaan. Nama perusahaan yaitu butik Nurel Sale, nama pemilik yaitu Nur Elisa. Jenis usaha yaitu perdagangan, kapasitas usaha yaitu 1000 pieces. Alamat perusahaan ada di Jalan Kertabumi, Nagasari, Karawang Barat. Untuk merek dagang yaitu Nurel Sale. Butik Nurel Sale memiliki visi, yaitu memberikan warna dalam kehidupan masyarakat dalam bidang fashion yang up to date. Sedangkan untuk misinya yaitu memberikan dan menerapkan pelayanan yang baik dan berkualitas demi kepuasan pelanggan. Selanjutnya itu ada struktur organisasi, yaitu ada direktur, manajer operasional, manajer marketing, dan manajer keuangan. Di dalam manajer operasional yaitu ada bagian gudang, logistik, dan purchase. Sedangkan untuk di bagian marketing yaitu ada penjualan, admin, dan promosi. Di bagian manajer keuangan itu ada finance dan kasir. Selanjutnya itu ada aspek legal business. Bentuk badan hukum usaha butik Nurel Sale yaitu berbentuk CP. Untuk perizinan perusahaan, Nurel Sale sudah memiliki akta notaris dan terdaftar pada Situ, SIU, TDP, dan NPWP. Selanjutnya itu ada aspek pasar. Yang pertama itu ada luas pasar. Luas pasar Nurel Sale sangat luas karena pada zaman sekarang perkembangan fashion begitu pesat sehingga memberikan dampak baik bagi butik Nurel Sale untuk membuka usaha di bidang fashion ini. Sedangkan yang kedua itu ada permintaan dan penawaran. Untuk permintaan sangat meningkat dengan pesat karena pakaian yang beredar di masyarakat beragam gaya, motif, dan style. Sedangkan untuk penawarannya yang diberikan oleh butik Nurel Sale ini adalah kualitas produk yang baik dengan tingkat ketersediaan barang yang memadai. Yang ketiga yaitu ada pertumbuhan dan permintaan. Pakaian yang merupakan kebutuhan pokok manusia sehingga pasti permintaan terhadap produk fashion tidak akan hilang dan bahkan terus akan meningkat. Yang keempat itu ada persaingan antar produsen. Setiap usaha pasti memiliki pesaing, akan tetapi disinilah butik Nurel Sale meningkatkan kreativitas untuk menarik konsumen agar dapat membeli produk kita dan memiliki rasa puas terhadap produk. Selanjutnya itu ada aspek pemasaran. Yang pertama itu ada segmentasi, targeting, dan positioning. Untuk segmentasinya itu masyarakat yang ada di Karawang serta para pengunjung di luar kota. Untuk targetingnya itu perempuan yang ingin tampil modern dan trendy dalam berpakaian sehari-hari. Sedangkan untuk positioningnya yaitu produk yang berkualitas tinggi dan akan disukai oleh target pemasaran. Yang kedua itu ada sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen. Mengetahui sikap pelanggan sangat penting bagi butik Nurel Sale untuk memenuhi selera konsumen terhadap fashion yang diinginkan. Sedangkan untuk perilaku konsumen zaman sekarang cenderung berubah-ubah, sehingga konsumen zaman sekarang lebih berorientasi pada nilai suatu produk daripada harganya. Dan untuk kepuasan konsumen merupakan prioritas utama pada butik Nurel Sale, sehingga kami akan memberikan pelayanan yang terbaik pada para konsumen. Yang ketiga itu ada strategi dan program pemasaran. Untuk strateginya itu melakukan pemasaran di media sosial. Sedangkan untuk programnya itu memperhatikan pada tingkat pelayanan seperti memberikan layanan yang memuaskan kepada konsumen. Itu ada bauran pemasaran. Bauran pemasaran menggunakan 4P, yaitu ada product, price, place, dan promotion. Untuk produk pada butik Nurel Sale ada blus, blazer, jaket, rok, celana, gamis, hijab,
dan tas dan aksesoris. Sedangkan untuk price-nya itu butik Noelsel menawarkan harga mulai dari 30.000 sampai 400.000. Sedangkan untuk price-nya itu berada di Jalan Kertabumi, Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Promosi yang dilakukan oleh butik Noelsel itu memanfaatkan media sosial sebagai media promosi seperti Facebook, Instagram, dan e-commerce lainnya. Yang selanjutnya ada aspek teknis. Yang pertama itu ada cakupan produksi, ada sasaran pasar. Butik Noelsel akan membidik pasar nasional karena butik Noelsel bisa menjangkau pembeli dalam suatu negara. Sedangkan untuk jumlah penjualan, butik Noelsel dapat menjual 200 pieces per hari, 600 pieces per bulan, 72.000 pieces per tahun, dan selama 5 tahun butik Noelsel dapat menjual sekitar 360 pieces. Yang kedua itu ada kebutuhan teknis. Dalam kebutuhan teknis itu ada analisis lokasi. Setelah memutuskan dengan segala faktor pertimbangan, maka kami memilih lokasi Kertabumi sebagai tempat usaha butik Noelsel. Sedangkan untuk bangunannya itu butik Noelsel memiliki luas tanah 134 meter kuadrat 4x16 dan luas bangunan 140 meter kuadrat dan memiliki 2 lantai. Selanjutnya itu ada layout. Pada lantai 1 itu ada gudang, ruang ganti, display baju, jaket, jeans, dan kasir. Sedangkan di lantai 2 itu ada ruang ganti, toilet, kantor, display hijab, dan gamis. Yang ketiga itu ada peralatan produksi penolong. Peralatan produksi penolong pada butik Noelsel itu ada komputer, mobil box, tanggal lipat, CCTV, dan mesin kasir. Yang keempat itu adalah sumber produk atau bahan. Untuk sumber-sumber bahan baku atau distributor pakaian, kami mengambil dari distributor atau perusahaan yang sudah terjamin dan terbukti kualitas produknya. Yang kelima itu ada proses produksi. Seluruh produk yang ada di butik Noelsel tidak kami produksi sendiri, tapi kami mencari produk sesuai dengan tema butik kami. Yang keenam itu ada penyediaan produk. Dalam dunia usaha, terutama usaha di bidang perdagangan seperti butik, istilah persediaan seringkali digunakan untuk menggambarkan stok barang yang dimiliki perusahaan. Ketersediaan barang sangatlah penting sehingga kita langsung memperhatikan stok. Yang ketujuh itu ada kebutuhan tenaga kerja. Dalam usaha yang kami dirikan sangat dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kejujuran. Dengan mempekerjakan tenaga yang memiliki keterampilan, maka akan menghasilkan sebuah usaha yang berkualitas sehingga dapat bersaing di pasar. Yang kedelapan itu ada proses charge. Proses charge pada butik Noelsel itu ada 2, yaitu pembelian langsung dan pembelian secara online. Untuk pembelian langsung bisa dilihat itu dimulai dari start, menyapa, order langsung, transaksi, pengemasan barang, dan yang terakhir itu ucapan terima kasih. Sedangkan untuk pembelian online yaitu ada start, menyapa, pilih salah satu akun yang akan digunakan, pesan barang sesuai format, transfer via bank, pengecekan pesanan, dan pengemasan. Lalu pengiriman barang, setelah itu langsung konfirmasi barang sampai dan ucapan terima kasih. Itu ada aspek finansial. Yang pertama itu ada biaya kebutuhan investasi. Komponen biaya kebutuhan investasi yaitu ada biaya pra-investasi, pembelian aktiva tetap, dan biaya operasional. Pada tabel di atas jumlah kebutuhan investasi sebesar 1.904.000.000 dan dana tersedia itu ada 1 miliar. Dana pinjaman bank itu sebesar 904.000.000. Yang kedua itu ada perhitungan arus kas. Untuk menghitung penyusutan, rumusnya yaitu investasi dibagi umur ekonomis. Umur ekonomisnya yaitu 5 tahun. Jadi 1.904.000.000 dibagi 5 tahun sama dengan 380.800.000. Sedangkan untuk bunga banknya yaitu sebesar 20%. Jadi 20% dikali 904 juta sama dengan 180.800. Berikutnya itu ada estimasi laporan laba rugi. Laba bersihnya itu 244.800.000. Untuk menghitung kas masuk bersih, rumusnya itu ada IT ditambah penyusutan ditambah bunga dikali 1 dikurangi pajak.
Jadi 625 juta 600 ditambah 135 juta 600 sama dengan 761 juta 200. Selanjutnya dapat dilihat yaitu ada tabel cash flow dan tabel cash flow selama umur ekonomis. Yang ketiga itu ada penilaian kelayakan investasi. Penilaian kelayakan investasi. Yang pertama itu ada payback period. Payback period itu 4,1. Dengan demikian maka payback period dari investasi yang diusulkan itu adalah 2 tahun 4 bulan. Maka investasi diterima. Yang kedua itu ada ARR. Untuk menghitung ARR kita harus menghitung total IT terlebih dahulu. Total IT-nya itu 1.824 juta, rata-rata IT-nya itu 364 juta 800. Untuk rata-rata investasinya itu 952 juta. Rumus ARR yaitu rata-rata IT dibagi rata-rata investasi dikali 100, maka ARR-nya yaitu 38%. Yang ketiga itu ada NPP. Untuk menghitung NPP rumusnya itu total PP of profit dikurangi investasi jadi total NPP nya itu 672.052.500. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa NPP nya positif, maka usaha diterima atau usaha dikatakan layak. Yang keempat itu ada IRR, rata-rata IT-nya itu 881.200. Maka PP-nya itu 2,160. Dalam tabel A2 tahun kelima diketahui yang terdekat dengan angka 2160 itu 2436 berada di 36%. Secara subjektif dikurangi 2% menjadi 34 sehingga NPP-nya dapat dilihat di dalam tabel. Dan untuk IRR-nya yaitu sebesar 34,43%. Yang kelima yaitu probabilitas indeks. Untuk menghitung PI yaitu total PP of profit dibagi investasi, maka hasilnya itu 1,35. Hasil perhitungan di atas bahwa kas masuk lebih besar dibanding dengan kas keluar, maka dapat diterima. Berikut adalah kesimpulan aspek keuangan. Dapat dilihat di dalam tabel hasil dari perhitungan payback period sampai probability index semuanya layak atau baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa bisnis butik Nurelsel layak dijalankan. Butik Nurelsel memiliki keuntungan yang baik dalam setiap bulannya. Sedangkan untuk kesimpulan keseluruhannya itu butik Nurelsel adalah sebuah bisnis yang bergerak di bidang fashion yang berada di Karawang, Jawa Barat. Dengan menjual kurang lebih 200 pieces per bulannya, bisnis ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah. Selain itu dalam segi pasar dan pemasaran, butik Nurelsel sudah mempersiapkan dan merencanakannya dengan baik. Dari segi teknis, teknologi, dan operasional, butik Nurelsel memiliki bangunan yang layak untuk beroperasi dan memiliki fasilitas dan peralatan yang memadai untuk para karyawan dan pelanggan. Dan produk yang harus dijaga kualitasnya agar terjamin kepuasan para pelanggan. Selain itu, pada aspek finansial, butik Nurelsel memiliki keuntungan yang baik dalam setiap tahunnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.